Halo Citizen, jumpa lagi bersama kami di Inspirasi bersama saya Alonto dari Badan Standarisasi Nasional. Kali ini kami sedang berada di PT Garuda Budiono Putra di Tegal, dan kebetulan saya saat ini sedang bersama dengan Dr. Indriana Budiono. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, kami sebenarnya pengen ini nih, lebih mengenal PT Budiono Putra, Bu, ya. Mungkin Ibu bisa menyampaikan ke netizen ya, seperti apa nih, apa sih PT Garuda Budiono Putra, produknya apa, kemudian pemasaran, jangkauan pemasarannya kemana aja, gitu. Silahkan Ibu. Ya. PT Garuda Budiono Putra berdiri pada tahun 1996. Sebelumnya kita sebagai PT Devos Garuda sejak tahun 1937. Waktu tahun 1996 ayah saya meninggal, Bapak Budiono, sehingga saya sebagai anaknya yang nomor 3 melanjutkan usaha PT Garuda bola bulu tangkis Garuda ini. Karena kita terdiri dari anak-anaknya Pak Budiono, jadi kita mendirikan PT Garuda Budiono Putra. PT Garuda Budiono Putra berdiri sejak ayah saya meninggal 23 April 1996. Dari 96, tapi sebenarnya usahanya sudah dirintis oleh Pak Budiono ya, Bu, dari tahun 1937. Oh, dari 37. Dengan nama PT Devos Garuda. Devos Garuda. Garuda Baik. Satoko. Nah, untuk produknya berarti bola bulu tangkis ya, Bu? Bola bulu tangkis. Kita punya merek banyak ya. Dan yang Nah, ini contoh produknya, Citizen. Yang kita diakui oleh SNI, ini Garuda Internasional, produk kita unggulan pertama. Dan sudah ber-SNI ya, Bu? Ya, SNI-nya SNI 036 tentang bola bulu tangkis. Nah, ini. Terus produk yang kedua ini Garuda Hijau, juga ber-SNI. Terus Garuda Hitam, Garuda Hitam. Biasanya ini dari Garuda Internasional turun ke Garuda Hitam. Kalau ini, terus ada Garuda Merah dan Garuda Orange ya, Bu? Enggak, ini dari Garuda Hijau ke Garuda Gold Orange. Orange. Iya, kalau ini Garuda Gold Biru tuh lancip. Oh, ciri-cirinya lancip ya, iya. Bu? Oh, jadi setiap varian ini ada ciri khasnya ya, Bu? Kalau ini bulu kiri sama kanan sama, jadi lancip bundar sama. Kalau yang putih? Ya, ini Garuda Internasional, bulu punggung agak susah. Kalau ini bulu sayap kanan kiri kan beda lebar bulunya. Bahan bakunya dari bulu sayap. Iya. Kalau yang ini? Dari kalau ini bulu tipis ya. Nah, ini. Oh, bulu tipis. Ya. Oke. Sendiri-sendiri bulu agak belakang dari entok. Kalau ini setelah turunannya ini jadi ini. Kalau agak kecil bulunya masuk ke Garuda Hitam. Garuda Hitam, baik. Kalau favoritnya nih, Bu, favoritnya biasanya dari customer yang mana, Bu? Dari penjualan paling favorit ini Garuda Internasional dan Garuda Hijau. Garuda Internasional itu paling favorit, tapi kita nggak bisa produksi sebanyak Garuda Hijau. Kenapa, Bu? Harus bulunya kiri kanan harus sama. Oh, karena bahan bakunya itu ya, bahan bakunya benar-benar pilihan ya, Bu? Pilihan bulunya harus ini. Sekarang bulu ini juga produksi ini Garuda Gold Biru sama Gold Merah juga laku. Tapi sayang kita dapat bulunya agak susah ya. Itu bulu yang di belakang itu harus dilurusin. Supaya bisa jadi ini, jadi prosesnya lebih lama. Berarti kalau bahan bakunya sendiri dari mana nih, Bu, asalnya? Banyak kan dari Malang. Oh, dari Malang. Sama Taiwan.
Oh, ada juga yang dari Taiwan. Iya, justru setelah COVID, aduh yang dari Taiwan nggak bisa masuk. Dulu susah sekali. Yang dari Malang, pemasok bulu terbesar kita meninggal karena COVID. Jadi Pemiliknya meninggal. Pemiliknya meninggal karena COVID, jadi usahanya terganggu ya. bulunya datangnya terhambat, banyak sekali yang terhambat. Baik Bu. Nah kalau untuk pemasarannya sendiri sudah ke daerah mana aja nih Bu? Pemasaran kita punya agen yang paling besar daerah Sumatera. Di Sumatera. Iya, Sumatera Selatan di Palembang tuh agen kok kita paling besar pemasaran. Jadi kebanyakan di Sumatera dan Pulau Jawa. Kalau yang di Bali hanya sedikit, di Papua sedikit, di Kalimantan juga sedikit. Oh tapi sudah sampai Papua, Kalimantan dan Bali ya Bu. Iya. Sulawesi ada? Sulawesi dulu ada di Ujung Pandang, tapi agen kita yang di Ujung Pandang meninggal COVID juga, ampun deh. Mudah-mudahan nanti bisa ini ada lagi ya Bu. Ini maunya gol merah. Oh. Sendiri-sendiri jadi di Jawa Barat senangnya gol biru. Oh beda-beda, setiap Iya. daerah tuh beda-beda ya. Kalau di Pulau Batam senangnya ini Yang garuda hitam. Kalau ini di Sumatera, ini di Jakarta, lebih banyak di Jakarta, di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Oh ternyata setiap variasi tuh punya daerahnya masing-masing ya Bu. Iya, Apa? iya. Jumlah karyawannya berapa Bu kalau di PT Garuda Budion ini? Sekarang ini berapa ya jumlahnya? 100? 107. 107. Nah, paling banyak wanita ya? Apa? Ya, wanita. Soalnya kayaknya wanita lebih telaten ya. Dan itu susah loh ya. Saya sendiri pernah coba pasang pita sekali gagal terus. Mereka tuh 5 bulu cepet sekali. Cepet ya. Makanya kita kalau terima karyawan baru susahnya begitu. Harus dilatih dulu, harus ini nggak sembarang karyawan. Ini turun temurun. Oh gitu. Anaknya. Oh gitu. Jadi cara rekrutasi karyawannya juga unik nih ya. Iya. Jadi nggak bisa rekrut sembarangan karyawan ya Bu. Iya, Jadi rata-rata yang kerja di sini tuh turun temurun ya. Iya, turun temurun. Jadi bapak atau ibunya kerja di sini. Iya, bapaknya ibunya kerja di sini. Pulang bola di rumah. Dan mungkin anaknya jadi ngeliatin, belajar, akhirnya bisa kerja di sini gitu ya. Wah luar biasa sekali. Unik nih cara rekrutasinya.
Kebanyakan gitu turun temurun. Oh gitu, iya. Baik. Terus ini kan sudah ber-SNI ya Bu. Iya. Nah, saya pengen tahu sih sebenarnya bisa menerapkan SNI ini motivasinya apa Bu? Kok ingin gitu sampai produknya berhasil dapat SNI? Dulu waktu ayah saya hidup selalu sering sekali mendapat piala IPF, piala award, seperti yang tadi di depan award ya. Banyak sekali mendapat piala. Jadi saya karena ayah saya waktu sebelum ayah saya meninggal, ayah saya pesan kamu harus meneruskan PT Garuda Budiono Putra. Padahal saya sebagai seorang dokter, saya bilang aduh Ibu, saya backgroundnya dokter ya? dokter. Dokter apa Ibu? Dokter umum. Oh dokter umum. Iya. Saya waktu itu masih kerja di Rumah Sakit Kardina. Makanya saya pikir, aduh saya nggak bisa jangan-jangan saya yang ditunjuk gitu, si Kiki aja. Tapi Kiki itu adik Ibu. Kiki adik saya. Saya nomor 3, Kiki nomor 6. Tapi waktu ayah saya meninggal, keburu meninggal, adik saya belum lulus. Jadi akhirnya ayah saya kasih surat kuasa ke saya dan memohon saya untuk melanjutkan PT Garuda Budiono Putra. Dengan tekad yang saya merasa waktu ayah saya ngasih mandat ke saya pengen berjuang supaya terus jalan. Padahal waktu itu saya bingung juga karena saya dokter, jadi karyawan saya ajak diskusi mau terus atau enggak, dan dengan bantuan staf-staf di sini kita bisa meneruskan PT Garuda Budiono Putra. Setelah kita ada tawaran mau enggak menerapkan SNI. Menerapkan SNI. Saya semangat, karena waktu itu saya pengen mutu kita lebih dipercaya oleh masyarakat. Karena kalau saya beli apa, oh ini ada SNI-nya. Kenapa ya bola bulu tangkis nggak ada SNI-nya? Jadi saya kepengen. Tapi ya dengan kita ber-SNI, memang cara kerjanya kita lebih teratur. Cuma kan kita dapatnya dari dulu sudah begitu, ruangannya begitu, layoutnya ya, layoutnya ya, kita mau ngerubah juga susah. Karena apalagi waktu pertama kali kita berdiri susah sekali. Kita susah sekali. Terus kita mulai merangkak berdiri, terus dengan adanya SNI ya kita berharap bisa lebih dipercaya oleh masyarakat. Tapi mungkin laku apa enggaknya tuh kayaknya dari permintaan masyarakat ya, bukan yang karena ber-SNI atau gimana nggak tahu. Jadi tergantung masyarakatnya. Waktu yang saya bilang waktu awal COVID kita hanya yang laku yang ini loh, Garuda Internasional. Susah sekali jual yang murah-murah karena mungkin mereka nggak main badminton ya. Terus sekarang ini malah saat ini yang laku di bawahnya ini ke Garuda Gold Orange, Gold Putih. Padahal belum ber-SNI. Diminta terus, saya malah bingung ini kenapa yang ber-SNI, yang Garuda Gold Orange nggak selaku yang nggak ber-SNI, nggak tahu kenapa. Kalau ada ini event-event, biasanya kan ada event bulu tangkis nih Bu, ya kan? Nah itu mempengaruhi nggak sih minat masyarakat untuk membeli produk gitu? Kalau ada event kayak tahun 2021 bulan Agustus, kita permintaan melonjak karena waktu itu menang ya Indonesianya. Itu langsung melonjak. COVID-nya kayaknya udah nggak dipikirin lagi. kita tuh produksinya sampai bingung. Tiap hari saya dimarahin orang. Mana nih produksinya nggak jalan-jalan? Oh malah ditanyain ya, dikejar ya Bu, dikejar, supaya ini produknya jadi ya kirim.
kirim produk. Karena kita kesulitan bahan baku. Bahan baku sulit sampai saat ini masih sulit. Oh gitu. Dan itu yang jual bulu ya makin dimahalin terus. Karena itu kali ya, kelangkaan bahan baku ya. Karena berebut. Oh berebut. Ya. Karena berebut. Jadi permintaan banyak, sementara stoknya sedikit. Iya. Ya. Nah kalau tadi kan Ibu udah ada menyampaikan sedikit mengenai tantangan ya menerapkan SNI ya, karena desain layoutnya tuh sudah seperti ini gitu ya di PT Garuda Budiono. Nah selain itu ada lagi nggak sih Bu tantangan saat menerapkan SNI? Misalkan bagaimana nih untuk menyampaikan ke karyawan nih gitu supaya mau mengikuti kaidah penerapan standar gitu Bu. Ya memang dengan SNI kita agak susah juga ya, soalnya mereka kebiasaannya udah dari dulu begitu. Dari dulu begitu kita merubah, jadi kita caranya stafnya yang kita didik. Soalnya kan di tiap bagian beresan ada staf sendiri, di bagian pasang ada staf sendiri. Jadi stafnya kita ini supaya nyampaikan ke anak buahnya. Oh gitu. Jadi semacam ada koordinatornya ya Bu di setiap unit ya. Iya, setiap unit. Baru dia menyampaikan ke yang stafnya masing-masing. Oh gitu, yang mengontrol mereka juga. Jadi lebih mudah gitu. Baik. Terus kalau setelah menerapkan SNI, manfaatnya apa aja nih Bu? Ya manfaatnya kita lebih tertata ya, proses produksi lebih tertata. Oh ini kalau ada jalan keluarnya, maksudnya lebih tertata. Manfaatnya itu lebih tertata dan kita mutunya lebih merasa yakin. Oh ini mutu lebih bagus dengan kita mengerjakannya tertata. Ya. Karena kan jadi terus hasilnya juga lebih maksimum daripada tanpa SNI. Oh gitu, baik. Karena kan saat proses juga diuji ya Bu. Iya, udah diuji. Jadi kalau kita terjamin jualan, kualitasnya. ini udah ber-SNI loh, jadi bisa iklan. Wah iya. Jadi lebih bisa dipercaya konsumen ya Bu. Cuma kalau konsumennya mintanya ya nggak ber-SNI kok diminta banyak sekali, ya udah aku diem aja. Diem aja. Ya enggak semua udah ber-SNI ya. Iya. Nah, Ibu ada nggak nih buat pelaku usaha lain pesan-pesan gitu supaya seperti Ibu nih mau menerapkan SNI? Ya Kak, kalau misalnya kita menjalankan suatu produksi, kita harus mempunyai tujuan. Produk ini kita akan supaya masyarakat percaya sama produknya kita tuh bagaimana caranya? Ya diantaranya dengan ber-SNI pasti orang lebih akan percaya. Oh iya ini udah ada standarnya, gitu. Iya sudah ada standar nasionalnya. Jadi orang tuh akan lebih percaya dan kita akan dibantu dengan adanya SNI ini, kita akan dibantu.
Baik Bu Indri. Terima kasih nih Ibu Indri atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan PT Garuda Budiono Putra ini bisa berkembang ya, semakin baik, semakin luas jangkauan pemasarannya. Iya. Demikian Citizen, obrolan singkat saya dengan Ibu Indri. Mudah-mudahan dapat menginspirasi Citizen semua. Sampai ketemu lagi di inspirasi berikutnya. SNI mudah dan menguntungkan. Bangga memakai SNI.